Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mumtaz Friend, ketemu lagi dengan saya Heni Dwi Utami dalam podcast SD Mumtaz atau SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman yang bertajuk Mumtaz Talk. Dan hari ini kita sudah bersama dengan para narasumber hebat yang akan bercerita tentang bagaimana perkembangan dari Orkestra SD Mumtaz atau Gita Surya Kencana. Hadir bersama dengan saya, narasumber kita yang pertama adalah Mas Rafiul Fajar MPD atau yang biasa disebut dengan Kak Krip atau Mas Krip, entah kenapa kok dipanggil itu, pasti ada sejarahnya ya. Dan hadir juga salah satu tenor musik SD Mumtaz yakni Muhammad Khatami SPD atau yang bisa dipanggil dengan Mas Ami, dan juga nanti akan hadir bersama kami ada Bapak Fatkul Mubarak STHI MPD Kepala SD Muhammadiyah 2 Taman. Mas Ipung, Mas Ami, kalau bicara tentang SD Mumtaz pasti semua itu talent. Dan talent yang paling diunggulkan di SD Mumtaz itu salah satunya adalah musik. Nah, musik ini kita agak beda ya mungkin. Sekolah multi talent yang lain kita punya orkestra sendiri. Gita Surya Kencana. Nah, saya dengar jenengan ini salah satu orang yang membidangi di apa ya? Salah satu orang yang mempelopori terbentuknya Gita Surya Kencana. Boleh diceritakan sedikit asal muasalnya itu seperti apa ya Gita Surya Kencana ini? Terima kasih Bu Eni. Sebelumnya saya menyapa pemirsa dulu yang nonton di channel YouTube-nya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang setia menonton channel YouTube-nya SD Mumtaz. Mudah-mudahan kita semua tetap dilimpahkan sehat walafiat dan rezeki yang barokah dari Allah. Oke, saya sering dipanggil sama anak-anak Kak Ipung. Kalau guru-guru dan teman-teman karyawan lain panggil saya Mas Krip. Di sebelah kanan saya ini ada Mas Ami. Mas Ami ini kebetulan membidangi di talent band. Tapi ketika Gita Surya Kencana akan pentas, beliau yang handle segala hal tentang musiknya. Oke, untuk singkat cerita, bagaimana sejarah terbentuknya ini agak panjang Bu ini. Boleh diceritakan aja. Mungkin bisa 2 hari. Waduh, kalau gitu ya bubuk sini ya. Nah, gini, singkatnya kalau soal tahun ini saya lupa, tapi kalau nggak salah di awal 2017 dari informasi dari Mas Rio. Mas Rio ini waktu tahun itu masih berada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kebetulan di Suwon dimintain tolong oleh Pak Mukid ini kalau nggak salah masih ada kerabat dengan Pak Fatkul kepala sekolah untuk mencarikan tentor karawitan, karena pada saat itu kebetulan SD Mumtaz mau mengikuti lomba PPST yang dimana lomba PPST itu di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Akhirnya mencari, sedangkan hubungan saya dengan Mas Rio itu kebetulan kan saya mengikuti di sanggarnya beliau. Saya ikut di situ, saya dikasih info, ya sudah saya coba aja Mas. Pertama kali terus ketemu sama Pak Fatkul, ngobrol, baik Pak, saya coba untuk bikin garap untuk kebetulan karawitannya. Sedangkan untuk tari dan teaternya sudah ada tentornya sendiri. Di pertemuan pertama, event pertama itu di PPST yang pertama kali saya ikuti di tahun 2017 itu, kebetulan kami pentasnya di Catur Hasim di Taman Budaya Jawa Timur. Memang secara prestasi masih belum dapat. Kita kalau nggak salah waktu itu harapan 1 atau harapan 2 lah, saya lupa. Cuman nggak tahu kenapa pihak sekolah menawari ke saya untuk menjadi tentor. Kebetulan tentor karawitan. Ya akhirnya saya berpikir juga, wah ini kesempatan yang menarik, bisa ketemu dengan anak-anak SD. Karena selama ini kan jujur saja saya ketemunya juga anak-anak yang dewasa. Jadi
ya istilahnya lebih gampang lah ya. Nah, ini tantangan juga, challenge buat saya. Oke, cuman saya punya satu term and condition. Jadi saya punya syarat. Waktu itu kepala sekolahnya masih Pak Radian dan Pak Anas. Saya sampaikan ke beliau-beliau, tawaran ini saya terima. Cuman saya juga punya satu syarat. Asalkan sekolah mau menerima kondisi saya apa adanya. Maksud saya begini, saya ini kan memang nggak suka yang berformal-formal. Jadi kita santai aja. Ya saya kalau ngelatih ya kadang pakai kaos, celana jeans. Dan yang paling terpenting saya tidak disuruh untuk potong rambut. Oke, ciri khas seniman Iya, ya. iya, itu apa ya? Syarat utama saya. Kebetulan beliau-beliau yang mengamini, oh ya alhamdulillah oke jalan. Itu lalu jalan ke event yang kedua masih dalam PPST juga. Ini masih jauh sebelum belum apa namanya orkestra yang besar ini berdiri ya. Event kedua PPST masih sama tapi eventnya ada di Taman Gerida di Malang. Taman Gerida Budaya. Ya, alhamdulillah kita dapat juara kategori emas. Tidak ada juara 1, 2, 3 atau harapan, tapi kategori emas. Jadi kalau nggak salah itu 10 penyaji atau 5 penyaji kategori emas. Emas, perak, dan perunggu lah. Itu kategori dari panitia seperti itu. Nah dari situ akhirnya kami sempat ngobrol. Saya, Pak Fathul, Pak Radian itu waktu di obrolan warung kopi. Tapi ya alhamdulillah barokahnya obrolan warung kopi itu banyak goalsnya daripada obrolan rapat. Jadi obrolan rapat itu malah saya anggap guyon. Kalau obrolan warung kopi buat saya itu kayaknya oh ini bakal akan serius ini. Jadi kalau orang lain menganggap obrolan rapat itu serius, Ini kalau berbeda saya ya. berbeda. Nah, obrolan warung kopi itu lebih serius daripada obrolan rapat. Karena dari nyaman itu muncullah ide yang bagus. Mungkin seperti itu Bu Eni. Jadi akhirnya setelah event yang kedua kami merumuskan atau merapatkan apa yang kira-kira bisa kita kembangkan. Ya saya langsung nyeletuk aja ya pakai orkestra Pak. Karena waktu itu kebetulan SD Mumtaz sudah ada talent biola. Hanya talent biola saja. Dan saya lihat, anak-anaknya potensial. Banyak pesertanya. Terus yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah wali murid yang support. Full support. Tahun itu full support, bener. Jadi saya mikir akhirnya, ini keren. Dalam hati kecil saya dan benak kecil saya, ini keren banget ini kalau bisa dibesarkan. Karena sekolah itu tolok ukurnya bukan tolak ukur ya, tolok ukurnya untuk kemajuannya itu bukan hanya dari prestasi, tapi yang bukan hanya dari akademik, tapi yang non akademik pun juga perlu dilihat. Akhirnya ya pelan-pelan kepala sekolah pimpinan mengamini lewat Pak Fathul waktu itu masih waka kesiswaan kalau nggak salah. Waka kesiswaan akhirnya ya jalan lah. Pelan-pelan jalan. Kira-kira seperti itu. Itu lebih kurang perjalanan kami di 2017 ke 18. Baik, sekarang sudah bersama dengan kita narasumber kita yang ketiga, yakni Kepala SD Muhammadiyah 2 Taman atau SD Mumtaz 2 ya. Ada Pak Fatkul Mubarak STHI-MPD yang akrab dipanggil dengan sapaan Pak Fatkul. Bagaimana kabarnya Pak Fatkul? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah banyak diceritakan oleh Mas Ipung tentang sejarah berdirinya Gita Surya Kencana. Kalau dari kacamata Pak Fatkul dari sisi sekolah, sebenarnya Gita Surya Kencana itu filosofinya apa dan kenapa sih pakai nama Gita Surya Kencana? Terima kasih Mas Ipung atau Mas Krip sapaan Mas Ami. Baik. Jadi Gita Surya Kencana ini tadi mungkin
secara singkat garis besar Ya. saya sudah disampaikan Mas Ipung ya, karena Mas Ipung Sudah. ini yang menemani saya sejak saya kecil, sejak saya menjadi waka dulu. Jadi merintis dari mulai awal ini Mas Ipung memang. Nah mungkin sedikit saya ceritakan ya, tidak apa-apa ya. Jadi sebelum terbentuk Gita Surya Kencana itu embrionya itu sebenarnya dari Sanggar Suryo Kencono. Ini itu awal dari PPST ya. Kemudian lahirlah Gita Surya Kencana. Hanya bedanya kalau Suryo Kencono itu adalah ke tradisional, ke musik tradisional. Kalau Gita Surya Kencana ini ke modern lah begitu, Ke global. ke global begitu. Nah, kenapa kami itu memilih nama Gita Surya Kencana atau Sanggar Suryo Kencono? Ini juga penuh dengan berdarah-darah ini. Tempat saya sama Mas Ipung ini agak eyel-eyelan lah kalau bisa Jawanya. Jangan Pak, ini Pak. Nah, begitu. Gita Surya Kencana. Kita sendiri itu kan artinya itu apa? Lagu, nyanyian begitu ya. Di sekumpulan nada begitu yang akhirnya menjadi sebuah lagu itu kan Gita gitu. Kalau Surya atau Suryo itu adalah matahari begitu ya. Ya mungkin karena kita sekolah Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah sendiri itu kan lambangnya matahari begitu ya. Terus Kencana atau Kencono itu artinya itu emas. Kencana itu emas. Jadi sesuatu yang sangat mahal filosofinya begitu. Nah, jadi baik Gita maupun Kencana itu dari bahasa Sanskerta sebenarnya. Jadi artinya adalah sekumpulan pemusik kecil begitu yang intinya itu kami harapan sekolah itu bisa menjadi sinar gitu, menjadi sebuah sinar di masyarakat ya, sebagai pencerah di masyarakat, karena intinya kami tidak hanya menyuguhkan lagu-lagu tapi ada nuansa dakwahnya sih, sebenarnya begitu. Itu saya kira. Oke, Ya. kenapa kok sampai kepikiran membuat orkestra anak SD? Kadang kan mikirnya, aduh kok sulit ya. Bakat tiap siswa itu pasti saya yakin berbeda-beda. Lah ini kalau Pak Fatkul sama mungkin tim dari SD Mumtaz beserta tim dari Tentor kok bisa bikin orkestra yang awal dulu tahun 2017 sepertinya sudah ada kelas talenta yang banyak. Kenapa kok bisa memadukan semuanya dan dulu itu ada perpaduan tradisional dan modern? Boleh diceritakan? Baik Bu Heni. Ini memang awalnya itu musik tradisi ya, yang dimana kita itu tergabung di PPST. PPST itu programnya dari Dinas Pendidikan Provinsi yang artinya itu tentang musik tradisi, bagaimana sekolah itu bisa mengajarkan, bisa nguri-nguri ya istilahnya itu ya, terkait dengan budaya dan seni tradisi. Nah kemudian lambat laun terakhir itu 2019 kami tergabung di PPST, dan PPST itu juga ada kompetisinya. Jadi ini tingkat provinsi sebenarnya gitu. Nah kompetisinya yang dimana yang dikompetisikan tidak hanya musik tradisional saja, tetapi ada suguhan atau teater atau ludrukan lah kalau bahasa Jawanya begitu. Dan di 2019 kita juara 1 waktu itu, yang menyerahkan itu Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Nah setelah itu PPST itu berhenti karena kan COVID, Pandemi. 2019 terakhir, 2020, 2021 berhenti total, dan sampai sekarang. Nah kita ini kan tidak bisa berhenti begitu saja ya.
Artinya masa kita pasrah dengan kondisi yang ada, terus kita ini tidak bisa ngapa-ngapain dalam arti terkait dengan siswa-siswa kita yang sudah terasah di bidang seninya, apalagi sekolah kita ini sekolah multi talent kan, kita harus kembangkan juga. Nah, akhirnya setelah COVID itu sekitar tahun 2021 akhir 2022 itu kami mengembangkan orkestra. Nah, karena menurut kami orkestra ini walaupun modern tapi pada intinya kan juga mengasah skill anak-anak yang dulu pernah tergabung di PPST. Kita coba, sebenarnya kita mencoba waktu itu untuk mengajarkan mereka, mengenalkan mereka bagaimana sih dengan musik modern yang dinamakan orkestra ini. Nah, ternyata anak-anak tidak hanya antusias, tapi mereka itu kalau saya melihat secara skill juga mereka mungkin sudah terasah ya, mungkin sudah terbiasa diajarkan oleh para tentor itu ketika di PPST itu. Jadi ketika mereka itu diajarkan di musik modern, mereka juga gampang nyambung, mudah mengikuti begitu. Yang awalnya hanya violin, hanya biola saja, kemudian kami tambahkan, kami lengkapi sampai sekarang ini begitu. Gitu Bu Heni. Oke, sekarang kita ke siswa ya. Kalau tadi Pak Fatko menyampaikan tidak sekedar membentuk orkestra, ada visi besar di balik itu, ada juga pencerahan di balik itu, ada misi dakwah juga, ada pendidikan karakter juga, meningkatkan kedisiplinan, juga kolaboratif saya yakin ya dari berbagai macam alat musik itu. Nah, apakah penjaringan siswanya itu dari awal tahun dulu terbentuknya sampai sekarang konsisten mudah dilakukan, atau anak-anak itu langsung aku pengen ini, aku pengen alat musik ini, itu antusias atau bagaimana? Jadi di SD Mumtaz ini kan kita memberikan kebebasan ya, keluasaan kepada siswa-siswi kita. Jadi di awal tahun ajaran begitu itu dari kesiswaan terutama ini itu yang mensosialisasikan, memberi gambaran tentang kita ini kan punya 20 tahun lebih ya, dari mulai talent A sampai semuanya itu disampaikan begitu. Nah, kemudian anak-anak yang bergabung di talent orkestra ini, mereka akan dicoba untuk diberi kebebasan memegang atau menghandle alat begitu. Nah, biasanya di kami itu kan ada trial ya, kelas trial begitu, 1 pekan itu. Nah, itulah anak-anak jika memang mereka itu passionnya di violin, di biola, atau di cello, atau di flute, nah mereka itu akan melanjutkan begitu. Nah, bagaimana terkait anak-anak yang passionnya ternyata mereka itu tidak di situ olahraga, nah kita kasih kebebasan, artinya kita tidak memaksakan di sini itu. Jadi kita punya 1.200 siswa-siswi itu kita memberi kebebasan untuk belajar tentang talent yang ada di SD Mumtaz gitu. Dan saya sepakat tadi yang disampaikan Bu Heni, di anak-anak tidak hanya berkolaborasi untuk bermain musik, tapi mereka itu sangat disiplin. Kalau Bu Heni tahu para tentor itu kalau mengajar itu wah, apalagi Mas Ami itu sudah matanya mendelik begini itu anak-anak sudah sirep. Apalagi Mas Krip ini, Mas Ipung ini kalau mengajarkan anak-anak berdiri ini sudah anak itu sirep. Nah, itu salah satu untuk membiasakan anak. Jangan hanya nampak ya, dari kejauhan kelihatan rambutnya. Wah, sudah datang tentor itu. Diferensiasinya. Ya, baik, sekarang kita ke Mas Ami. Mas Ami ini kan sebagai salah satu tentor musik juga yang sekarang tentor band, yang saya yakin juga setiap tampilan dari Gita Surya Kencana jenengan berdua dan semua tentor musik yang lain andil di dalamnya. Coba diceritakan gimana pengalamannya dalam membimbing para siswa SD Mumtaz. Siswa-siswa kita kan saya yakin tidak semuanya masuk itu sudah punya bakat atau sudah bisa. Mungkin ada yang dari nol dia baru tertarik dan mulai belajar. Gimana nih cara ngajarinya? Iya.
Kalau cara belajar mungkin yang pertama dari saya pribadi sebagai tenor punya keinginan atau niat untuk belajar juga. Jadi apa yang saya tahu saya berikan kepada anak-anak. Yang paling utama itu dari anak-anak itu yang perlu disiapkan atau diadakan itu niatnya dulu, pengen bisa atau mau mencoba-coba juga boleh, tapi setelah memilih aku kayaknya di sini. Jadi harus serius kalau sudah mendapat memilih. Soalnya kalau di musik orkestra kita main-main atau apa ya, hanya mengisi waktu luang seperti itu kayaknya belum bisa, karena dalam musik orkestra ini banyak anaknya. Seumpama dari satu anak atau beberapa anak yang enggak satu tujuan, cuma hanya ikut bermain-main, pasti rusak, jadi ngerusak tatanan gitu. Konsisten lah. Konsisten. Harus konsisten, harus serius, disiplin tadi ya. Betul. Serius, disiplin. Nah, kalau bicara tentang prestasinya Gita Surya Kencana, ini sudah banyak sekali. 2017 tadi sudah diceritakan sama Mas Ipung, sama Pak Fatkul juga, kalau dapat medali emas gitu ya di Iya. BPST. Di Malang itu. Di Malang. Kemudian Di ada lagi Malang. selanjutnya di tahun 2023 kalau nggak salah itu mendapatkan rekor muri ensemble dengan alat musik terbanyak yang dimainkan oleh siswa usianya tidak lebih dari 11 tahun begitu. Boleh diceritakan sedikit kok bisa itu dapat rekor muri? Mungkin Mas Krip dulu. Baik. Kalau kita lihat ke belakang dalam proses muri itu, boleh saya bilang proses yang berdarah-darah dalam tanda kutip ya, karena kita itu mempunyai waktu ya sebenarnya lumayan, hampir berapa ya, hampir 4 bulan ya kita latihan intens. Dari 4 bulan itu mulai start awal, mulai screening siswa, klasifikasi alat, pembagian siswa, dan penggarapan materi. Oh, jadi mereka yang tergabung di muri itu memang dari nol ya, dari screening dulu. Sekitar berapa ya, around 30%, 30% itu tambahan. Jadi 70%, 60-70% itu memang sudah ada di masing-masing Talent. Itu jumlah siswanya itu lebih dari 115 dengan 15 tenor. Itu jadi setelah selesai screening dan sebagainya, kita mulai start untuk latihan. Start latihan kita membawakan berapa repertoar itu waktu itu? 6 kalau salah, 6 repertoar atau 6 lagu. Itu ya prosesnya pun juga nggak gampang, karena menyatukan dari satu rumpun alat musik dengan yang lain itu butuh kesabaran dan memang hati yang lapang. Jadi hari-hari itu kita lalui selama kurun waktu mungkin 4 bulan itu, dinamikanya sangat-sangat sangat banyak sekali gitu. Akhirnya setelah selesai dalam 1 sampai 2 bulan awal itu kita banyak latihan mandiri. Kita target latihan mandiri selama berapa repertoar itu harus sudah tercukupi semua. Akhirnya kita gabungan lagi. Kita perbaiki lagi. Setelah itu kita latihan mandiri lagi, terus latihan gabungan lagi, finalnya sampai kita geladi di aula kita ini. Maksudnya latihan mandiri itu per
cabang per alat musik. Iya, Per betul. divisi. Karena Per memang apa nak? iya, Per divisi. per divisi alat memang musik. waktu itu tidak hanya alat musik modern, juga ada musik tradisional mulai dari apa? Patrol, gamelan, kemudian Kulintang, angklung. angklung, ya itu. Dan itu sebenarnya juga ketika kita itu mengkonfirmasi ke rekor muri ke siapa? Pak Jaya Suprana. Jaya Suprana, itu nggak gampang. Jadi mereka kan punya data. Jangan-jangan apa yang disuguhkan oleh SD Mumtaz ini sudah pernah dilaksanakan di Indonesia. Dibukalah data. Membuka data itu kita menunggu itu ada 30 sampai 45 menit. Ya, betul. Itu di Semarang tuh itu. Iya. Nah, kemudian setelah itu kita itu pun belum dinyatakan oke, dilaksanakan, tapi nanti ini dikoordinasikan dulu. Begitu. Nah, begitu setelah kita dari Semarang 3 hari atau 4 hari itu baru kita dikasih kabar bahwasanya memainkan alat musik modern dan tradisional juga ensemble terbanyak. Betul. Dengan siswa SD itu memang belum pernah dilakukan di Indonesia. Akhirnya begitu kami ini perlu kami lihat secara langsung apakah memang betul-betul bisa mendapatkan rekor muri, dinyatakan mendapatkan rekor muri atau tidak, itu memang harus divisitasi begitu. Ketika main begitu mereka akan melihat. Nah, akhirnya di DBL itu kita memainkan itu, mengundang Pak Emil Darda, kemudian dari Jaya Suprana, dan alhamdulillah akhirnya kita mendapatkan rekor muri. Gitu ya Mas Am ya. Benar. Dan itu muri itu awal saya berkenalan dengan teman-teman di Mumtaz. Dan kebetulan saya pegang di ensemble perkusinya. Perkusi, betul. Oke, seperti itu. Jadi memang Bu Eni, sebenarnya awal perkembangan musik ya ini. Saya pegang ini Mbahnya. Bahe. Suhunya ya. Ini bahe musik gitu. Sampai dianggap bae mbo sampai saiki wis sajane wis berpredikat profesor ya. Mek mentok S2 tok. Begitu. Nah, memang kenapa saya waktu itu saya minta tolong Mas Ipung begitu, dan saya ketemunya mbek wong iki gak gampang loh. Wong iki uculan soalnya. Lah gimana saya telepon kalau pagi di Unesa, kalau sore di Sanggar, kalau malam di kafe loh saya iki wong iki gak tahu ning omah gitu saya. Ya sudah Mas, saya ketemu di kafe gitu ya. Saya ke sana. Ya sudah, alah bener nek ngono. Tadi gitu. di awal sempat cerita gitu ya. kalau pertemuan itu berawal dari warkop. Iya. Ide-ide liarnya Saya dari sebenarnya warkop. gak ngomong warkop, kafe gitu loh Mas. Kafe supaya lebih inilah ngomong warkop gitu. ya itu. Nah, karena saya tahu biografinya beliau dan termasuk Mas Ami dan teman-teman yang lain itu kan juniornya. Nah, harapannya dengan saya merekrut Mas Ipung itu nanti bisa membantu kita kebutuhan kita terkait dengan alat-alat musik atau melatih anak-anak di alat musik begitu. Itu. Tiap tahun Gita Surya Kencana itu pasti ditunggu-tunggu ketampilannya oleh masyarakat, oleh netizen ini ya, sama Mumtaz Friend itu selalu ditunggu-tunggu. Apalagi kalau tiap tahun juga kita ada pagelaran juga di mall begitu ya, yang insya Allah setiap Mumtaz atau Gita Surya Kencana tampil itu yang nonton pasti banyak sekali. Nah Pak Fatkul mungkin bisa ceritakan, karena siswa kita kan pasti berganti-ganti. Ini gimana caranya agar bisa tetap konsisten, orkestranya bisa tetap maju. Kemudian meskipun siswa itu sudah naik kelas atau mungkin sudah pindah jenjang itu masih tetap on begitu, gimana?
Ya, tentunya itu sebenarnya salah satu evaluasi dan salah satu tantangan kita begitu. Karena ketika anak sudah lulus, wah ini harus cepat-cepat kita cari penggantinya. Maka dari itu kami itu menyampaikan kepada kesiswaan dan para tentor ini untuk mempersiapkan regenerasi. Terutama ketika di kelas 4 itu harus sudah terbentuk dalam arti terbentuk secara maksimal, yang dimana nanti di kelas 5 atau kelas 6 itu sudah benar-benar mateng. Karena di talent SD Mumtaz ini kan, mohon maaf, tidak sama dengan eskul yang ada di sekolah lain ya. Di kita ini pertemuan antara tentor dengan siswa di setiap kelas talent itu seminggu 2 kali. Dan sekali pertemuan itu bisa sampai 1,5 jam sampai 2 jam itu. Karena kami berharap anak-anak ketika mereka itu di talentnya, entah di talent musik atau talent olahraga, misal mereka di talent musik itu tidak hanya mereka itu menggesek biola saja, tapi mereka itu bisa membaca partitur begitu. Sama ketika mereka di bidang olahraga, misal di renang begitu, mereka tidak hanya bisa menggerakkan, tapi secara teori dan praktek mereka itu benar-benar ngerti, benar-benar tahu. Gitu, Bu Eni. Jadi kita menyiapkannya itu terutama semacam kayak talent-talent yang membutuhkan kolaborasi, banyak siswa, banyak alat, itu kami menyiapkan itu sejauh mungkin. Kelas 4 itu sudah harus teman-teman itu sudah menyiapkan untuk regenerasinya begitu. Melanjutkan Bu Eni, Ya, yang lebih menarik dari Mumtaz itu ketika latihan bareng itu tentor itu pelatih, jadi setiap divisi itu ada pelatihnya masing-masing. Jadi yang membedakan Mumtaz dengan sekolah lain itu, kalau sekolah lain biasanya kalau di orkestra itu hanya 2 guru, sedangkan di Mumtaz, SD Mumtaz itu untuk orkestra bisa sampai 15 tentor jadi satu. Jadi, karena per cabang alat musik ada tentornya iya, ya. dan didampingi. Itu yang membuat luar biasa menurut saya. Jadi anak-anak bisa intim dengan gurunya, terus bisa mengerti apa yang harus dia lakukan karena diawasi dan Dampingi, Termonitoring. Nah, termonitoring Iya. langsung. Terpantau. Nyambung juga Iya. nih. Yang menjadi mungkin core-nya dari orkestra itu kan tidak hanya kolaborasi anak, bagaimana berkomunikasi dengan teman-temannya begitu ya, tapi juga komunikasi antar tentor begitu. Ya. Kadang-kala itu kalau sudah ketemu bareng begitu, ada anak asuhnya itu yang kurang bener begitu ya. Jadi yang disampaikan Mas Ipung tadi, ketika kita ada tampilan itu, kita itu kan latihan sendiri-sendiri dulu, latihan per divisi dulu. Nah nanti ada kalanya kita latihan bareng. Nah ketika latihan bareng itu, ada anak-anak mungkin yang mainnya itu kurang pas begitu. Nah itu biasanya teaternya itu gojol-gojolokan gitu. Ya pencet coromu ngajari gitu. Nah begitu itu yang harus komunikasinya itu tadi sampaikan Mas Am itu harus intens. Jadi tidak hanya di ranah siswa tapi mengkomunikasikan 15 tentor kan juga tidak mudah ya. Iya. 15 kepala, Betul. berbeda alat musik, Iya. yang mungkin juga tiap anak-anak di kelas talent itu juga berbeda. Juga random jenjang ya, tidak hanya di kelas 5 saja tidak, tapi semuanya 4, 5, 6 ikutnya. Betul. Ya sekarang untuk para tentor nih, tantangannya itu sebenarnya apa sih? Ngajari anak SD bermain alat musik itu apa yang jadi tantangan? Tantangannya adalah mungkin yang mendasar mood yang berubah-ubah. Mungkin hari ini lagi pengen belajar, Bu. Jadi, kok cepet banget nih aku ngasih materinya. Ketika anak ini kayak moodnya
tidak baik, wah itu agak susah masuknya. Banyak pendekatan yang harus dilalui. Kalau dari saya mungkin seperti itu, mungkin Mas Krip menambahkan. Kalau Mas Krip nanti pertanyaan saya tambah. Karena Mas Krip ini terkenal ya Mumtaz Friend. Beliau ini memang punya keahlian yang expert banget di bidang musik. Tapi virtuoso. disiplinnya itu juga dikenal. Kadang-kadang siswa itu suka ngeri ya. Tadi Pak Fatkul bilang kelihatan rambutnya aja tuh anak sudah langsung diem. Kalau Mas Krip gimana nih tantangannya? Mungkin yang takut sama Mas Krip diapain? Enggak sih, kalau saya sih pada dasarnya bukan orang yang menakutkan. Aduh, bujuk. Tapi memang di semua siswa talent ketika kita latihan gabungan itu, sebelum dan sesudah kita latihan itu memang saya tanamkan ke mereka satu disiplinan. Mulai dari mereka menyiapkan kursi, menyiapkan stand part, menyiapkan partiturnya harus dari mereka sendiri. Ketika nanti pentas sudah ada yang menyiapkan, ya sudah, anggap aja itu bonus. Itu mulai dari fasilitas. Yang kedua, attitude. Sering kali kami, enggak hanya saya, kami mengajarkan ke anak-anak bahwasanya ketika kita latihan itu jangan sampai banyak bergurau dengan temannya, karena kalau tidak kita latih pada saat latihan, kalau tidak kita biasakan, itu habit seperti itu pasti akan nanti terbawa, bahkan bisa sampai mereka lulus sampai gede. Itu yang kita ajarkan. Jadi kedisiplinan yang multi act ini itu kita tanamkan, kita sedini mungkin kepada anak-anak. Itu yang mungkin membedakan orkestra kita dengan yang lain. Karena kita ini terus terang berkacanya pada barat. Artinya bukan kok kita mendewa-dewakan, tidak, tapi kita apa salahnya kita ambil yang positif, yang baik kan kita ambil. Di barat kita pernah studi kasus ya, mulai ke orkestra, mulai dari anak-anak sampai yang dewasa itu memang pola pengajarannya sama. Jadi mereka mulai dari kecil itu dididik ya disiplin, baik disiplin dalam bermain, disiplin dalam attitude ketika di atas panggung, disiplin pada saat latihan, itu akan terbawa sampai mereka nanti besar, sampai mereka nanti tua. Itu impactnya memang besar sekali. Nah, itu yang kita tanamkan. Terlepas mereka nanti setelah lulus dari SD Mumtaz mereka mau melanjutkan musiknya atau tidak, itu terserah mereka. Tapi setidaknya kita sudah nyangoni ke mereka bahwasanya bertindak disiplin, berperilaku disiplin itu impactnya tidak hanya pada permainan musik, tapi banyak hal. Ya, itu sih. Luar biasa, ndak salah. Kalau dulu Pak Fatkul sampai nunggu jenengan di kampus, di kafe, Warkop. di warkop juga. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Fatkul, karena kita sudah Kencana kan sudah terdengar gaungnya di mana-mana. Saya yakin di seluruh Indonesia sudah dengar itu kita sudah Kencana. Dari tahun 2017 sampai sekarang pun sudah ada tampilan yang selalu dinantikan. Terakhir kemarin itu tampil juga di Milad Muhammadiyah ya, yang ke-113 di kantor PWM di Surabaya. Nah, harapannya Pak Fatkul sendiri ke depannya seperti apa nanti kita Surya Kencana? Apa ada harapan khusus untuk orkestra ini atau pripun? Ya, terima kasih Bu Heni. Tentunya harapan kami, harapan kita ya, harapan kita. Apa yang sudah kita ajarkan ke anak-anak itu tidak hanya menjadikan hobi, tapi menjadikan prestasi. Dan yang lebih penting lagi adalah sebagai oleh-oleh begitu ya ketika mereka di SD Mumtaz, dan tidak hanya berhenti di SD Mumtaz, tapi prestasi-prestasi yang diperoleh oleh anak-anak
untuk prestasi saya sendiri kan menyampaikan kepada anak-anak, prestasi itu tidak harus juara. Prestasi itu adalah menjadi kebanggaan, menjadi anak, menjadi orang yang bisa berbeda dengan anak yang lain. Oh, aku bisa bermain biola. Ada temanku yang lain tidak bisa bermain biola, itu sudah prestasi. Nah, itu bisa dikembangkan ketika nanti mereka lulus dari SD Mumtaz. Dan alhamdulillah setelah saya menyampaikan kepada kesiswaan untuk membuat mencari data begitu, mensurvei, ya alhamdulillah banyak yang lulusan dari SD Mumtaz itu ke jenjang berikutnya, baik di pondok pesantren maupun di sekolah umum begitu, mereka banyak yang berprestasi begitu. Mereka tetap mengembangkan bakat dan passion juga talentnya begitu. Saya kira begitu Bu Heni. Mungkin dari ini suaranya para tentor ini. Dari suara para tentor, Iya. Mas Ami atau Mas Ipung pinginnya kayak gimana nanti? Harapannya atau pesannya buat para siswa yang tergabung di Gita Surya Kencana ini apa? Harapan kami mudah-mudahan di kemudian hari, dan ini mudah-mudahan jadi sustainable ya, tidak hanya hari ini atau 1 tahun ke depan, Gita Surya Kencana semakin solid, semakin besar namanya, dan juga semakin baik dalam internalnya sendiri. Karena kebetulan Bu Eni, kami beberapa waktu lalu sudah pernah duduk bareng sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol kita untuk plan ke depan ketika kita nanti di new place, new building itu kita harus seperti apa. Kita sudah punya SOP, memang belum tidak secara tertulis. Memang kebetulan kami ini bukan orang-orang literasi, jadi Nyindir. pembuatan kalau disuruh nulis itu rasanya koyok kejegur sumur. Tapi memang itu perlu. Itu saya sadari. Kekurangan kami memang di situ. Artinya tulis bukan dalam partitur ya. Kalau partitur memang ditulis notnya, tapi yang di luar itu. Jadi kita sudah punya beberapa SOP yang insya Allah ini sudah kami pikirkan matang-matang. Kalau memang ini sudah bisa berjalan setidaknya at least 80%, insya Allah ya gak lama lah, 1 tahun bahkan mungkin kurang, setidaknya bisa tampil di event-event yang internasional, insya Allah. Amin. Amin, semoga terwujud. Mas Ami ada pesan terakhir? Aduh, pesan terakhir apa ya? Pesan terakhir. Nikmati prosesnya, jangan terlalu bangga atau sombong dengan apa yang telah kamu capai. Tetap rendah hati, harus rendah hati membawa lagu. Enggak, itu kata-kata hari ini. Quote of the day. Of the day. Jadi intinya begitu Bu Heni, apa yang saya menyimpulkan semuanya tadi itu, baik Mas Ami maupun Mas Ipung. Yang Mas Ami tadi memang kita perlu sampaikan kepada anak-anak, jangan berbangga dulu, ya kan, masa depan itu masih panjang. Dari Mas Ipung tadi kita juga menyiapkan segala sesuatunya begitu, apalagi nanti kita akan pindah gedung begitu kan, di building yang baru, di gedung yang baru begitu. Dan yang paling penting ini juga saya sampaikan ke tentor ya, mumpung ada mereka berdua dan disaksikan oleh semuanya, Momen bersejarah jadi ini. menjadi saksi begitu. Itu ya kembali lagi memang. Jadi anak-anak itu bisa dilihat itu ketika tentor itu menyampaikan atau mengajarinya. Bagaimana cara mengajari itu akan terlihat di siswa-siswi kita.
Kalau siswa kita itu disiplin, kemudian mereka itu bisa bermain dengan baik, berarti ya teman-teman teater juga disiplin. Karena kami benar-benar mengawasi untuk para tentor itu, dan bahkan ketika di awal tahun ajaran baru itu mereka itu kami minta untuk bisa menyerahkan silabus ya kalau di pembelajaran reguler itu ya. 6 bulan ke depan sing mbak ajari ku apa ae. 6 bulan ke depan yang kamu ajari itu apa. Nah, itu harus kami tahu dan kami sampaikan kepada para wali murid sebagai bentuk laporan kami begitu. Jadi biar disaksikan juga sama para wali murid dan para pemirsa. Jadi kalau ada apa-apa nanti biar mereka yang bertanggung jawab. Itu. Ini kapan lagi kan bisa begini. Ya betul, nggak apa-apa. Saya juga satu hal, saya juga punya titip pesan kepada wali murid. Bukan pesan terakhir ya? Oh, bukan. Bapak Ibu atau mungkin calon calon wali murid ya. Yang pertama, panjenengan semua jangan ragu untuk menyekolahkan anak-anak Bapak Ibu ke SD Mumtaz. Oh enggak, ini enggak. Saya bukan BA-nya SD Mumtaz enggak. Tapi ini ada tulisan. Ini tadi kita kan disuruh pakai ini tadi kan. Meskipun kita berdua bukan BA-nya SD Mumtaz, cuman kita menyampaikan aja karena di sini talentnya memang banyak, terutama yang seni pertunjukan. Ini saya bilang seni pertunjukan saja ya. Jadi biar bisa mewakili ya musik secara luas, secara global, musik, tari, teater. Itu musiknya juga ada musik barat dan musik timur tradisi itu. Satu itu. Yang kedua, untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya sudah tergabung di SD Mumtaz, terlebih yang masuk dalam Gita Surya Kencana, saya mohon support baik moral maupun spiritualnya. Karena bakat dari putra-putri Bapak Ibu panjenengan semua ini tidak mudah didapat. Adanya niat dari anak-anak panjenengan semua itu sudah nilai plus bagi kami, dan ada support dari Bapak Ibu panjenengan semua itu sudah plus dan plus juga bagi kami. Jadi jangan ragu untuk mendukung anaknya secara penuh. Dan bagi pemirsa dan netizen yang mau atau akan menyekolahkan anaknya, segera saja di booking, mumpung belum close ya Pak ya? Belum ya? Sudah close? Itu mumpung 2027 lah ya. Silakan. Gitu kira-kira. Makasih. Baik, terima kasih. Ini perbincangan yang sangat inspiratif sekali. Terima kasih kehadirannya untuk Pak Fatko. Ini sudah mau ditutup apa belum? Iya. Wah, Mau lanjut lagi ya. Kalau mau dilanjut ngobrolnya nggak ada habis-habisnya. Nah, Apalagi ada suguhannya. Banyak nanti ya. Iya. 2 hari nggak selesai nanti Pak. iya, kan saya bilang tadi 2 hari kita nggak akan Panjang selesai. ceritanya, iya. Terima kasih buat Mas Ipung, Mas Ami, Sama-sama. hari ini sudah memberikan inspirasi untuk kita semuanya, Mumtaz Friend. Kita sudah di penghubung acara, dan hari ini mungkin Mumtaz Friend sudah bisa melihat bahwa Gita Surya Kencana atau orkestra dari SD Mumtaz ini bukan sekedar bermain musik. SD Mumtaz as a multi-talent school juga akan menjadi world class education, sudah membuktikan bahwa pembelajaran tidak hanya di dalam kelas saja, bisa lewat hal yang menyenangkan, terutama lewat musik, dan di sini ajaran pendidikan kedisiplinan, karakter, juga kolaborasi yang sangat unik. Terima kasih, sampai berjumpa di Mumtaz Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.